mengatur beberapa aspek kehidupan. Hablum minallah, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Hablum minan nas, bagaimana manusia berhubungan dengan sesama manusia atau sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, menuntut ilmu dalam Islam tak terbatas dari ayunan, dari makan bubur sampai masuk liang kubur. Hadirin hadirat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum-hukum dalam Islam ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. Yang wajib harus kita paksa kita lakukan, hanya semata-mata ingin mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu sesuai dengan syarat rukunnya. Lima waktu tidak dapat ditawar rukun Islam yang 5, 1, 2, 3, 4, yang terakhir melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Bapak-bapak, ibu-ibu sama Allah Subhanahu. Yang sunnah banyak, yang haram juga tidak banyak, jangan sampai. Yang makruh, yang tidak disukai, yang dibenci, ya kita tinggalkan. Mubah boleh. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man bermula barang siapa roghibah, ya, benci, enggak suka, an sunnati, tentang sunnahku, perbuatanku, ucapanku, itu falaysa minni, maka tidak tergolong dariku, tidak tergolong umatku. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu Allah, sunnah Rasul harus kita kenal. Kan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling mudah, umpama hukum sholat sunnah, Masya Allah, sunnah rawatib, ini kita jaga, kita hidupkan. Ya, mungkin kalau lagi pas kita ada halangan, ada utur barangkali mungkin, kan Allah Subhanahu, Rasulullah sunnah rawatib terus menerus. Hadirin Allah, kecuali mungkin dalam keadaan musafir, saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelas sunnah yang lain ya, mungkin tahiyatul masjid, mungkin selesai melaksanakan wudhu, duhanya, malamnya, hajatnya, tasbihnya, itu contoh yang sunnah-sunnah sholat sunnah. Mari kita hidupkan, mari kita ikuti pengajaran Rasulullah SAW. Bukankah manusia yang sedang sujud adalah manusia hamba Allah yang paling dekat adalah ketika sedang sujud dalam sholat yang wajib maupun yang sunnah. Saat itulah manusia yang paling dekat dengan Rabb-nya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Belum sunnah yang lainnya, puasa sunnah Senin Kemis, Masya Allah, yang sebulan 3 hari, yaitu yang mulbeh 13, 14, 15 mungkin, atau Senin Kemis Senin mungkin ya, terserah. Tapi utamanya adalah 13, 14, 15 niat lillahi ta'ala. Atau mungkin puasa sunnah Daud, Masya Allah, syariah, seringga. Hadirin Allah, atau puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Bapak-bapak, ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, bersedekah, Masya Allah. Rasulullah sedekahnya Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai ya dalam riwayat, yang namanya makan dalam rumah sehari harus habis, bukan ditimbun sampai kadang-kadang dibuang, naudzubillah min dzalik. Hadirin hadirat yang mengkala Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kan Allah semua yang istiqomah dengan bacaan Al-Qur'annya, teruskan, istiqomahkan. Sarung Allah Subhanahu dengan sholawatnya, istiqomahkan. Sunnah kan Allah Subhanahu wa ta'ala, baca kalimat hasbala, khawqala, takbir, tahmid, tahlil, silakan.
zikir dengan asmaul husnanya, silakan. Hal-hal yang sunnah itu kan Allah Subhanahu kita hidupkan, kita ikuti Rasulullah, apalagi namanya zikir Rasulullah 24 jam. Kalau Rasulullah itu yaqulu ta'ala ala kulli ahyan, itu Rasulullah duduknya berzikir, jalannya berzikir, sampai tidurnya pun berzikir. Masya Allah, itu Rasulullah. Kedua mataku tidur tapi hatiku tidak. Masya Allah, itu Rasulullah. Tapi Rasul kan punya sahabat. Bagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Sayyidina Ali, dan yang lain-lainnya. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sunnah baginda Rasul itu banyak. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita faslu khairah, istiqomah. Yang penting melaksanakan sunnah Rasul, istiqomah. Memang kita tidak sempurna, tapi dengan harapan, dengan istiqomah itu Allah memberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita masing-masing punya istiqomah masing-masing, sunnah masing-masing, ya kita hormat. Masya Allah, kok dia bisa ya puasa sunnah terus, Masya Allah. Dia kok bisa ya sholat duha terus, Masya Allah. Itu rezeki dari Allah, rahmatnya Allah. Saudaraku yang bukan hafal, karena itu dengan istiqomah, yaitu sunnah-sunnah baginda Rasul. Dan ancamannya, siapa yang tidak suka dengan sunnah-sunnah Rasul itu banyak. Kalau dia tidak suka, apalagi menentang, apalagi menjelekkan atau memaki atau mengejek sunnah Rasulullah SAW, nggak dianggap umatnya, apa nggak takut kita? Hadirin Allah Subhanahu. Makanya dalam hal-hal yang sunnah ya kita kan tidak tahu, masing-masing punya istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sama Allah semuanya, yang terpenting adalah syarat rukunnya dipenuhi. Bukankah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah dasarnya iman kepadanya. Kemudian apa? Mengikuti Rasulullah contohnya walaupun gak persis. Dan yang ketiga adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan hamba-hamba Allah yang diberikan keimanan, keislaman, ketakwaan, bertaubat, dan istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal